Selamat pagi Mbak Nelly. Pagi. Mbak Nelly masih ingat dengan saya? Masih. Perawat juga. Alhamdulillah. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Nelly terkait kondisi Mbak Nelly saat ini. Nanti waktunya kurang lebih 5-7 menit ya Mbak. Iya. Apakah Mbak Nelly bersedia? Bersedia. Baik. Saya telah mendengar data-data Mbak Nelly. Mbak Nelly ternyata tidak pernah keluar ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Nelly sering di rumah menyendiri gitu Mbak? Karena saya malu dan merasa takut ketika bertemu orang lain. Oh, jadi Mbak Nelly merasa malu dan takut gitu ya Mbak kalau ketemu dengan orang lain? Iya. Baik. Kalau Mbak Nelly tidak berinteraksi dengan orang lain, itu Mbak Nelly sangat mempunyai banyak kerugian ya Mbak. Coba menurut Mbak Nelly, apa saja kerugian yang didapatkan Mbak Nelly ketika Mbak Nelly tidak berinteraksi dengan orang lain? Tidak mempunyai teman. Ya. Tidak mendapatkan informasi. Ya, kurang up to date gitu ya Mbak. Iya. Kemudian rezekinya susah ya Mbak. Iya. Ya, baik. Sedikit. Seperti yang kita ketahui ya Mbak, kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain, kita menjadi tidak punya teman, kemudian kurang informasi, dan kemudian rezekinya menjadi sulit ya Mbak. Iya. Kemudian untuk jika Mbak Nelly berinteraksi dengan orang lain, apa ada keuntungannya seperti apa Mbak, bisa disebutkan? Mempunyai banyak teman, Ya. eratkan tadi silaturahmi. Iya. Dan rezekinya banyak. Ya. Berpengalaman. Oh, baik. Wah, bagus sekali ya Mbak Nelly sudah bisa menjelaskan beberapa keuntungan jika Mbak Nelly berinteraksi dengan orang lain, seperti mendapat banyak teman ya Mbak Nelly. Iya. Kemudian sering mendapatkan informasi up to date ya Mbak Nelly. Kemudian banyak rezeki, kemudian dapat mempererat tali silaturahmi ya. Baik. Jadi jika Mbak Nelly merasa malu dan takut, Mbak Nelly cukup berkenalan dengan orang lain saja. Mbak Nelly cukup berjabat tangan, kemudian memperkenalkan diri Mbak Nelly. Nama saya Mbak Nelly, saya tinggal di Tembelang, begitu. Dan nanti Mbak Nelly bisa mengobrol seterusnya. Jika dalam keadaan corona seperti ini tidak boleh berjabat tangan, Mbak Nelly cukup menggunakan punggung tangan gini ya Mbak, atau memakai siku gitu ya Mbak, untuk tidak berjabat tangannya. Kemudian Mbak Nelly bisa mulai berkenalan dan berinteraksi ya Mbak, karena kita sudah mengetahui ada banyak kelebihan dalam berinteraksi dan banyak kekurangannya ketika Mbak Nelly tidak berinteraksi dengan orang lain. Mbak Nelly merasa banyak kerugiannya tadi seperti yang dijelaskan Mbak Nelly ya. Menjadi kurang tidak punya teman, kemudian informasinya kurang dan rezekinya sedikit. Jadi Mbak Nelly harus berlatih untuk berbincang-bincang ya, supaya bisa berkenalan dengan orang lain, kemudian berinteraksi gitu. Baik, saya rasa sudah cukup. Bagaimana perasaan Mbak Nelly setelah saya kasih informasi kelebihan serta kerugian ketika Mbak Nelly berinteraksi? Apakah Mbak Nelly mencoba untuk berinteraksi? Iya. Berarti Mbak Nelly sudah tertarik ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik, saya kira sudah cukup. Mbak Nelly harus mulai belajar berbincang-bincang dengan orang ya Mbak. Sebelum saya berpamitan, besok saya akan kesini lagi Mbak untuk melakukan untuk berlatih berbincang-bincang dengan Mbak Nelly. Untuk waktunya jam berapa Mbak? Jam 2. Oh iya. Untuk tepatnya di sini lagi ya Mbak? Iya. Oh, baik. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Mbak Nelly terlebih dahulu. Allahumma rabbana si atibil ba'sya isfi ila shifa'a la shifa'uka la yughdirus saqama. Amin. Saya permisi dulu ya Mbak. Iya. Mbak Nelly. Pagi. Masih ingat dengan saya Mbak? Masih.
Siapa sebutkan? Perawat juga. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya kesini, saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Nelly atas permasalahan yang dialami Mbak Nelly saat ini. Iya. Nanti waktunya kurang lebih 5-7 menit. Apakah Mbak Nelly bersedia? Bersedia. Kemarin Mbak Nelly sudah melakukan percobaan bunuh diri ya. Kalau Iya. boleh tahu apa yang dirasakan Mbak Nelly? Sering menyendiri, rasa rendah diri, dan sering gagal. Oh, berarti Mbak Nelly sering merasa gagal ya Mbak? Iya. Baik. Karena beberapa kali Mbak Nelly melakukan percobaan bunuh diri, mari kita lihat ruangan Mbak Nelly apakah ada alat-alat yang dapat digunakan untuk percobaan lagi ya Mbak? Iya. Baik, mari kita cek sekarang. Baik, ketika Mbak Nelly terdapat dorongan rasa ingin bunuh diri, apakah Mbak Nelly sudah bercerita dengan orang lain Mbak? Belum. Baik, jika Mbak Nelly merasa ada dorongan untuk bunuh diri, Mbak Nelly harus bercerita atau langsung segera menemui perawat ya Mbak. Iya. Mbak Nelly jangan merasa minder ataupun merasa gagal dan merasa tidak berharga ya Mbak. Iya. Kami akan siap membantu Mbak Nelly. Jika Mbak Nelly sedang di rumah, Mbak Nelly kalau boleh tahu orang terdekatnya siapa? Adik. Baik, nanti Mbak Nelly bisa bercerita dengan adik Mbak Nelly ya. Jika adik Mbak Nelly sedang tidak ada di rumah, Mbak Nelly bisa bercerita dengan tetangga ataupun saudara. Mbak Nelly bisa memasukkan aktivitas bercerita di dalam aktivitas keseharian Mbak Nelly ya. Iya. Baik, saya kira sudah cukup untuk berbincang-bincang hari ini. Bagaimana kalau nanti siang kita mencoba untuk bercerita Mbak? Untuk waktunya pukul berapa Mbak? 1. Jam 1 ya? Oh ya, tempatnya di sini lagi ya Mbak? Iya. Baik, sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Mbak Nelly terlebih dahulu ya Mbak. Allahumma rabbana si'adwi ba'sa isfi anta syafi'ila syifa'a ila syifa'uka la yughadiru saqaman. Amin. Baik, saya permisi terlebih dahulu ya Mbak. Iya.